Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan baca berita ini ya. Baru 23 jam yang lalu gaji diturunkan, ratusan kurir Shopee Express mogok kerja. Jadi sesuai apa yang kita prediksikan sahabat-sahabat sekalian, bahwa memang akan terjadi badai besar di jasa kirim ya, seperti analisis kita, karena tarif yang sangat murah, mereka perang, mereka butuh bahan bakar. Nah, bahan bakarnya siapa ya? Seperti saya jelasin ya, kurir, mitra, di mana komisi-komisinya akan diturunkan. Dan sekarang itu standarnya itu ya, untuk gaji saya nggak ngomong gaji, sebenarnya upah ya, karena kalau gaji itu tentu ada hubungan hubungan kerja. Kalau ini hubungan kerja, apa bahasa hukumnya itu apa ya, pokoknya mereka ini mitra ya, mereka bukan karyawan. Jadi kurir-kurir itu perlu diingat, mereka bukan karyawan. Ini efek apa? Efek bola salju undang-undang Omnibus Law ya. Jadi mereka dinamakan mitra gitu, artinya ya lo apa yang lo kerjakan itu yang gue bayar. Nah, ini pola-pola yang dibentuk oleh Undang-Undang Omnibus Law yang tentu banyak merugikan pihak-pihak. Ya, kalau kita nggak nyampe ke situ pemikirannya, ya ini faktanya yang kita alami sekarang nih ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan coba bahas ya. Ratusan kurir dari bisnis.com ya. Ratusan kurir menuntut keadilan perusahaan lantaran adanya kebijakan sepihak yang dinilai merugikan. Ya, sebelumnya mereka dibayar 2.200 per paket ya, menjadi 200 perak. Selain itu insentif dan target tertentu dihapuskan, tulisnya, tapi nggak dijelasin ya. Insentif yang diterima kurir lepas biasanya ya, ini kebanyakan kurir ya, kurir mitra, 40.000 per paket, artinya setiap 40.000 mereka akan setiap 30 paket mereka akan dapat 40.000, sehingga dalam satu hari mereka akan mendapat bayaran 115. Ya tentu kalau 115, tunggu saya hitung, dia mengasumsikan berapa itu berarti ya, 15 dikurang, berarti dia rata-rata 75 paket yang dijalankan ya, dikali 2.000. Salah juga itu sebenarnya, itu salah, berarti kan 100 sampai 175 sebenarnya ya, 190 harusnya. Ini salah nih asumsinya menurut saya ya. Tolong dihitung kembali, karena 30 paket ya, 30 paket itu ya 40.000 ya, dan 115 mereka akan mendapatkan 115. Ini nggak tahu asumsinya dari mana ya, berapa paket yang harus mereka jalankan. Dari informasi yang diterima, bisnis mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan kurir di Bekasi dilakukan Minggu 11/9/202 lalu. Selain di Bekasi, protes juga dilayangkan oleh ratusan kurir di Bogor, Batam, Cikarang ya. Peneliti muda Institute of Governance and Public Affairs Arif Novianto mengatakan protes di layangan tersebut akibat terjadi klarifikasi kurir yang tidak jelas. Pasalnya, seperti yang diketahui, kurir yang dipekerjakan oleh pihak Shopee adalah kurir lepas atau mitra. Nah, ini kan seperti yang kita jelaskan, mendapat bayaran sesuai dengan banyak paket yang diantar. Jadi bayarannya itu per paket ya. Mereka juga nggak dapat BPJS, mereka juga nggak dapat perlindungan kerja dan pensiun dan sebagainya ya, karena mereka sebenarnya, sekali lagi, mereka nggak dianggap, menurut saya pandangan hukum saya, mereka nggak dianggap pekerja sebenarnya yang sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Tapi mereka memang ya kayak buruh harian gitu, kayak tukang aja kita panggil gini, selesai udah. Protes dari kurir Shopee Express berakar dari persoalan lemahnya penegak hukum dan kejelasan klasifikasi kurir. Pada saat ini klasifikasi kurir sebagai mitra, tetapi hak-hak mereka sebagai mitra tidak dipenuhi, yaitu hak berposisi setara dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, menguntungkan katanya kepada bisnis.
Wah, ini udah omongan tingkat kebijakan ya. Silakan aja orang-orang yang mempunyai kebijakan ini, dari anggota-anggota DPR, ya memang ya yang Anda pilih ya. Ya kalau mereka nggak menginikan hak Anda, ya Anda jangan pilih lagi mereka, gampang aja. Jadi ketika mereka mau mencalonkan diri, mereka akan ngomong mereka butuh Anda. Anda harus berani kontrak politik kurir-kurir ini dengan orang-orang yang mempunyai resource terhadap atau jangkauan terhadap kebijakan-kebijakan. Jadi kalau orang-orang yang terbukti hari ini mereka itu nggak menginikan diri Anda, memperjuangkan hak Anda, ya partai politik manapun, orang manapun ya, itu Anda harus tinggalkan. Kalau enggak ya kedepannya begitu-begitu terus. Ini saran saya saja loh, terserah daripada Anda, kan Anda yang mengalami begitu. Sebentar lagi kan kita akan berhubungan dengan pemilu ya. Anda harus, mereka orang politik itu bersifat transaksional, Anda juga harus bersifat transaksional, tentunya dengan kontrak politik kurir dengan anggota DPR atau anggota siapa gitu. Anda harus berani begitulah. Arief menegaskan perlu adanya kesepakatan bersama antara mitra dan pihak perusahaan dalam penentuan bayar. Ia juga menyoroti klasifikasi mitra juga harus dilindungi seperti pekerja tetap lain. Ini yang saya bilangin, ya kurir itu risikonya terlalu berat, jalan terlalu berat, pekerjaannya terlalu berat, hujan badai hantam. Mereka ini sebenarnya tonggak-tonggak utama daripada bisnis online, tapi penghargaannya ya maaf ya gitu aja kan. Selain itu pemerintah yaitu Kemenaker dan KKPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu menganalisa klasifikasi kurir sebagai mitra karena ada potensi tidak tepat. Jika dibiarkan maka banyak perusahaan mengklasifikasi pekerjaan sebagai mitra agar mereka tidak memberikan upah minimum, jam kerja, dan perlindungan sosial dan pekerjaan lainnya. Ini yang saya bilang tadi ya. Makanya orang-orang yang mengambil kebijakan itu Anda harus push di 2024. Kalau kurir-kurir nggak bersatu ya akan begini aja nasib-nasib kurir, dan kita akan turunkan juga kepada kurir-kurir lainnya. Oke sahabat-sahabat sekalian, ya demikianlah analisis bisnis kurir. Sekali lagi ya, saya khususnya kurir mitra ya, sekali lagi bahwa jasa-jasa kirim itu rata-rata udah membuat rata-rata ya kurir itu udah 1.600 sekarang lah, 1.800. Jadi kalau Shopee 2.000 itu cukup lebih tinggi daripada yang lain ya. Tapi tentunya juga ada insentif, ada hal-hal lain, benefit-benefit yang lain yang diperoleh, tentu harus menjadi pertimbangan yang harus kita pilih dalam memilih jasa kirim. Sekali lagi bahwa badai besar ini ya, kenapa gaji upah atau upah yang diturunkan ini akibat daripada perang-perang harga ya yang terjadi di jasa kirim secara umum sekarang ya. Sehingga kalau kita lihat dari prinsipal jasa kirimnya itu, mereka akan membuat penghematan terhadap kos-kos yang mereka bisa tekan, dan salah satu yang bisa mereka tekan tentunya adalah kurir ya. Akhir kata ya, moga-moga bermanfaat. Semoga kurir-kurir Indonesia juga mulai melek lah ya, mulai berasosiasi dengan partai buruh atau partai politik buruh tertentu atau apa, itu memang harus dipikirkan ya, karena itulah akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang cuek, sehingga banyak nasib rakyat kecil ini pada akhirnya ya harus termarginalkan ya dengan sendirinya. Semoga aja ada pejabat-pejabat yang memperhatikan ini, sehingga kurir itu bisa diperhatikan lebih baik. Dan tentunya juga kalau ingin memperjuangkan nasib
Anda, ya Anda sendiri juga harus memperjuangkannya. Jangan gantungkan nasib Anda dengan orang lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.